Dan selanjutnya akan saya serahkan ke moderator yang luar biasa, Ibu Yuni. Silakan Ibu Yuni. Oke, selamat malam para peserta seminar Tax Amnesty 2016. Saya percaya kemarin hari pertama sudah sangat diberkati oleh penjelasan dari pejabat KPP, di mana sangat detail sekali penjelasannya dan malam hari ini malam yang luar biasa kita akan memberikan tanya jawab kepada konsultan pajak dari Jakarta, yaitu Bapak Budi Darmawan, Sarjana Ekonomi, dan kami percaya juga malam hari ini setiap pertanyaan-pertanyaan saudara akan dijawab dengan jelas dan pastinya yang menjadi kiat-kiat mengikuti teks amnesti ini akan kita terima dengan lega pastinya dan juga bagaimana cara untuk ikut teks amnesti tersebut. Oke, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Budi Darmawan. Kami percaya malam hari ini malam yang luar biasa. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu Yuni, terima kasih Saudara Jafet. Terima kasih juga untuk Pastor Jonathan Setiawan untuk kesempatan diberikan saya di tempat ini, juga untuk Gereja Keluarga Allah di Jogja. Ya, saya baru pertama kali yang di tempat ini, tapi tahun lalu bulan Desember ada seminar pajak di Grand Pelita ya. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal saya atau belum ya. Saya Budi Darmawan, saya tidak asing di kota Jogja karena saya asli Solo dan saya kuliah di Atmajaya Jogja. Jadi 3,5 tahun saya kuliah di Jogja, tapi memang Jogja sekarang berbeda dengan Jogja yang zaman dulu, sudah banyak berubah. Saya kerja di Jakarta dan saya sekarang menjadi konsultan pajak di Jakarta. Ya, saya di tempat ini bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi kita mau belajar bagaimana tentang tax amnesty atau amnesti pajak. Mungkin kemarin sudah dijabarkan mengenai PowerPoint ya, presentasi dari petugas pajak itu sangat membantu sehingga hari ini tidak akan saya ulang. Mungkin nanti Bapak Ibu akan bosen ngulang itu lagi seperti itu. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke tanya jawab. Jadi saya minta mungkin yang bagian atas lebih baik turun ke bawah kali ya. Nanti kalau mau tanya mic-nya ada di bawah, nanti susah. Mungkin ya ini just info. Kecuali kalau mau lari-lari ke bawah terus tanya begitu ya. Jadi kita penuhi di depan, jadi Bapak Ibu nanti kalau mau bertanya mic-nya ada di depan. Jadi tidak terlalu jauh. Kemudian nanti juga akan dibagi 2 session, tanya jawab yang tertulis maupun yang spontan untuk tanya jawab. Dan untuk yang tertulis mohon pertanyaannya yang singkat, padat dan jelas. Karena kemarin waktu di Jakarta ada seminar, kertasnya memang agak panjang, banyak begitu. Jadi dia menceritakan kisah hidupnya apa, ujungnya di situ. Jadi saya nanti membacanya lebih lama, kasihan Bapak Ibu yang menungguin saya membaca. Jadi tolong pertanyaannya singkat, padat, jelas, to the point, tanyanya bagaimana. Begitu ya. Nanti kalau memang pertanyaannya kurang jelas, dapat maju ke depan. Oh saya yang bertanya, maksud saya bukan seperti itu, atau maksud seperti ini enggak apa-apa. Jadi supaya lebih cepat memberi kesempatan yang lain, begitu ya. Kemudian kita mau belajar tentang, saya sekilas saja, filosofi dari teks amnesti itu apa, ya kan. Saudaraku mungkin melihat tentang, mendengar teks amnesti itu ya, pengampunan pajak, undang-undangnya pengampunan pajak. Karena apa, di dalam undang-undang tidak boleh ada bahasa asing. Makanya ngomongnya adalah Undang-Undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016. Tapi APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, komplain. Diampuni, apa ya kita bersalah. Ya kan? Itu komplain. Makanya timbullah kata-kata apa? Amnesti pajak. Jadi tidak seolah pengampunan kita minta ampun ya. Ya kan? Seolah kita itu bersalah begitu. Jadi itu munculnya kenapa berubah jadi amnesti pajak. Kalau teks amnesti kan bahasa Inggris, jadi akhirnya amnesti pajak. Nah, filosofinya, latar belakang kenapa teks amnesti ini muncul, itu sebenarnya sudah
dari zaman SBY. 10-12 tahun lalu itu sudah pernah dicetuskan oleh Apindo. Ini sekelas info saudaraku ya, supaya aku mengetahui. Tapi itu kemudian tidak di follow up oleh pemerintah. Kemudian zamannya Jokowi ini baru mulai ditimbulkan kembali. Kenapa? Yang pertama itu karena ada perlambatan ekonomi. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Eropa, bahkan Tiongkok, negara besar pun dia juga melambat. Itu efek ke negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satunya. Sehingga kurs dolar itu naik sampai 14.000. Ya kan, para pengusaha itu semua sangat terpukul. Kemudian apa? Karena perusahaannya terpukul, banyak yang rugi, ekonomi melambat, sehingga penerimaan pajaknya juga berkurang. Ya, penerimaan pajaknya berkurang. Tapi Jokowi kan dia pada saat 2014, pada saat dia kampanye apa? Tentang infrastruktur, ya kan? Dia bangun tol laut, ya kan? Bangun sekolah, kereta api, semua ya, bahkan di luar Jawa. Itu semua butuh uang. Ya. Selama pemerintahan dari SBY itu banyak dialokasikan ke subsidi BBM. Jadi banyak berapa ratus triliun itu menguap hanya untuk BBM. Makanya begitu zamannya Jokowi langsung harga bensin naik. Tapi semua infrastruktur lagi dibenahi. Cuman karena ekonomi melambat, penerimaan rendah, sedangkan pembangunan diharuskan tetap berjalan, sehingga apa? Defisit. Ya kan? Nah, defisit itu sekarang defisit itu 2,3% sebelum direvisi. Defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Kalau defisit anggaran lebih dari 3%, DPR bisa melengsarkan presiden. Presiden kalau lengser ekonomi gonjang-ganjing. Ongkos politik untuk memilih presiden baru itu sangat mahal. Jadi Jokowi benar-benar hati-hati di situ. Musuhnya dia sangat banyak di DPR. Jadi dia tidak mau di-impeach, diturunkan. Akhirnya apa? Dia paksa undang-undang ini harus muncul. Dia lobby beberapa partai politik, akhirnya goal di tanggal 28 Juni 2016. Ya kan? Kalau sampai tidak goal undang-undang bulan Juni, Jokowi akan keluarkan Perpu, peraturan presiden. Itu setingkat dengan undang-undang, tapi memang lebih kuat undang-undang. Tapi akhirnya keluarlah undang-undang ini. Jadi lebih kuat diatur oleh undang-undang. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya penerimaan pajaknya meningkat. Tapi tujuan dari teks amnesti pajak adalah apa? Dana repatriasi. Dana dari WNI yang di luar negeri pulang kampung. Jokowi bilang di depan waktu sosialisasi pajak ya, di Jakarta, Bandung, semua di kota-kota besar, dia bilang, saya menyimpan nama-nama yang warga WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri. Sebesar berapa? 11.500 triliun. Itu dana ada di luar negeri semua. Dia pegang nama-namanya. Bahkan sempat Panama Paper heboh, nama-nama semua muncul. Di Jakarta semua heboh, orang pada ketakutan. Ya kan? Nah, dari 11.500 memang tidak bisa semua ditarik masuk ke Indonesia karena sebagian besar berupa properti. Dia hanya bilang apa? 1.000 triliun saja masuk ke Indonesia. Untuk apa? Membantu membangun Indonesia. Repatriasi, infrastruktur semua dibiayai oleh dari warga negara Indonesia. Ya kan? Teks amnesti ini pernah dilakukan oleh beberapa negara. Ya. Teks amnesti ini dilakukan oleh negara India, Brasil, dan Afrika Selatan. Tarifnya mereka rata-rata antara 5 sampai 15%. Kita sangat murah yaitu antara 2, 3, 5, di bawah 5%. Makanya ini sangat murah dan saudaraku dianjurkan untuk ikut. Nah, di negara Afrika Selatan itu zamannya Nelson Mandela, 20 tahun dia 4 kali teks amnesti. Contohnya seperti Jokowi ini. Dia panggil semua pengusaha kulit putih, kulit hitam. Bilang, you bawa masuk dana ke Afrika Selatan. Bangun Afrika Selatan, infrastruktur semua pembangunan. Saya kasih kamu insentif. Itu terjadi selama 20 tahun, selama 4 kali. Makanya Afrika Selatan zamannya Nelson Mandela
booming, maju. Itulah spiritnya dari tax amnesty. Membawa dana masuk, bangun Indonesia. Daripada pinjem lagi ke IMF, ke Bank Dunia, ke anggota G20, nanti kita disetir oleh mereka, nanti pikir presidennya ante-ante asing lah, apa begitu. Warga negaranya yuk pulang kampung, deklarasi, repatriasi hartanya. Itu latar belakang pertama. Latar belakang kedua, September 2018, Automatic Exchange of Information, pertukaran informasi dari seluruh negara mayoritas itu akan terjadi, termasuk Indonesia. Jadi semua negara yang sudah menandatangani Automatic Exchange of Information memasukkan data dalam satu database. Database ini nanti Dirjen Pajak Indonesia akan bisa ngecek. Dia set warga negara Indonesia, dia set punya harta ini, semua muncul nama si A, si B. Si A punya harta di sini, di Australia, di Singapura, di Hong Kong, di BVI, British Virgin Islands atau di Seychelles, yang negara-negara tax haven itu semua kelacak. Akan dicocokkan dengan SPT-nya. Sudah lapor atau belum? Kalau itu terjadi tanpa tax amnesty, itu bisa goyang para pengusaha. Mereka akan dikenai pajak maksimal 30%. Mereka pasti akan komplain. Jadi untuk mengatasi seperti itu, diadakanlah tax amnesty. Jadi jangan, saya pernah dengar ada orang bilang begini, wah rugi saya milih Jokowi. Cuma Jokowi malah pajak diobok-obok gitu. Tidak, justru di September 2018 itu Automatic Exchange Information itu berlaku khusus untuk Indonesia, negara berkembang. Tapi Amerika, Eropa itu mulai 2017. Ya, siapa penggagas Automatic Exchange Information itu adalah negara-negara maju. Salah satunya ya Amerika, negara-negara Eropa. Kenapa mereka push itu supaya ada pertukaran data itu? Karena banyak warga negara dari mereka itu menanamkan modalnya di negara berkembang. Untuk apa? Menghindari pajak. Jadi 2018 itu kita tidak akan bisa sembunyi lagi. Dan 2017 itu Undang-Undang BI akan direvisi. Sekarang pajak hanya bisa mengintip rekening pinjaman. Makanya data kartu kredit open. Ya, Bapak Ibu mungkin sempat bulan Mei geger pada tutap tutup ya. Sampai industri kartu kredit lesu. Begitu teks amnesti keluar bulan Juni, bulan Juli Menkyu, Bapak Bambang ya bilang di hold untuk dapat ngintip kartu kredit sampai tax amnesty selesai. Jadi di hold bukan dibatalkan. Seperti itu, ya kan? Tapi rekening simpanan tidak bisa diintip sampai sekarang. Begitu Undang-Undang BI akan direvisi tahun 2017, pajak bisa ngelihat rekening simpanan. Dia bisa ngelihat mutasi rekeningnya Bapak Ibu, keluar masuk. Hati-hati. Pajak hanya mengenal kata tambah dan kali. Uang masuk ditambahin semua, dikali tarif. Dia tidak mengenal kata kurang dan bagi. Ya, jadi Bapak suka TikTok ya. Mungkin para pengusaha yang senyum ini tahu nih arti kata TikTok gitu ya. Keluar masuk, uang keluar masuk. Itu pasti uangnya sama. Cuman supaya mutasinya bagus begitu. Hati-hati. Itu pajak mengenal kata tambah, semua yang masuk kali tarif. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, Dirjen Pajak itu bekerja sama dengan semua instansi di Indonesia. Contohnya PLN, listrik, air, telepon, perusahaan leasing, ya, bank, semua akan terkoneksi. Jadi Bapak sekarang zaman Jokowi tidak melihat you punya penghasilan berapa, tidak. You punya pengeluaran berapa, bayar listrik berapa, telepon berapa, handphone berapa, anak sekolah di mana, cicilan leasing berapa, semua dijumlahin, itulah income saudara. Hati-hati. Ya. Jadi Jokowi ini dia kerjasama dengan semua instansi, itu semua akan ngeling. Ya, bahkan data kartu kredit ini hati-hati ya pemakaian Bapak Ibu ya, itu dianggap keluar. Jangan pikir wah dapat poin banyak, oke dapat poin banyak.
tapi dari pemakaian itu berarti saudaraku pasti bayar. Bayarnya itu untuk membayar berarti butuh penghasilan. Penghasilan itu sudah kena pajak belum? Begitu ya. Tidak nakut-nakutin Bapak Ibu ya, jadi jangan tegang di sini ya. Ini sejarahnya seperti itu, makanya kita ikut tax amnesty. Nanti kita akan belajar bagaimana kiat-kiatnya, istilahnya ya tips lah ya. Sebenarnya kita konsultan pajak ditegur sama Dirjen Pajak tidak boleh memberikan tax planning untuk tax amnesty. Ya, cuman kalau kita tanya ya kita kasih lah, ya kan, masa kita enggak ini, ya kan. Kemudian manfaat ikut dan tidak ikut tax amnesty. Jadi ada dua pilihan, Bapak boleh ikut, boleh tidak. Ikut tax amnesty tidak boleh pembetulan SPT 2015. Kalau tidak ikut tax amnesty boleh pembetulan SPT 2015. Ya, kalau tidak ikut tax amnesty Bapak boleh revisi pembetulan 2015. Tapi hati-hati. SPT yang direvisi pada saat disampaikan itu biasanya kita istilah katanya membangkitkan macan tidur. Pasti AR-nya akan kepo ya, akan tanya, oh ini apa ini dibetulkan? Nah, dipanggil, apa yang dibetulkan? Oh ini gara-gara ini, oh yang ini gimana harta yang ini, akhirnya dibuka. Dan tidak ikut tes amnesti selama 3 tahun dari 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2019, data saudaraku akan dibuka. Ya, dalam 3 tahun ke depan itu mundur dari tahun 85 sampai 2015, 30 tahun. Kenapa tahun 85? Karena tahun 1984 itu ada teks amnesti terakhir, zamannya Pak Harto. Tapi itu kurang berhasil karena tidak ada reformasi perpajakan. Jadi kalau saudaraku tidak ikut teks amnesti, data saudaraku akan kebuka. Masa iya 200 juta penduduk kok kebuka? Oh iya, ya asal saudaraku doa puasa selama 3 tahun supaya Dirjen Pajak meloloskan data itu ya nggak apa-apa ya. Semua kan kembali dari iman kita ya kan. Cuman saudaraku berani nggak 3 tahun duk ya kan. Nah, tiba-tiba dapat surat pajak, nah jantungan, nah seperti itu ya. Jadi kalau saudaraku ikut teks amnesti ya kan, saudaraku harus declare 100%. Jadi kalau saudaraku tidak declare 100% ada sanksinya. Suatu saat setelah saudaraku teks amnesti ditemukan harta yang belum dilaporkan dalam teks amnesti, saudaraku itu dianggap penghasilan di tahun ditemukannya. Misalnya tahun 2017 ya, dikenakan pajak progresif yang maksimal 30%. Plus sanksi 200%, jadi 90%. Jadi saudaraku kalau declare setengah-setengah, anggap aja itu untuk negara. 90% saudaraku hanya punya 10%. 10% per pulang ke gereja, habis. Ya kan? Jadi kalau saudaraku ikut teks amnesti jangan setengah-setengah. Ikut-ikut tidak 100% declare. Karena sanksinya 200%. Ya. Kemudian tes amnesti untuk UKM. Ini ada yang spesial. Di detik-detik terakhir baru muncul teks amnesti untuk UKM. Pertama itu kan untuk deklarasi dan repatriasi dari luar negeri. Begitu terbit undang-undangnya itu langsung ada muncul satu pasal tentang UKM. UKM itu apa? UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi untuk yang di bawah-bawah ini boleh ikut teks amnesti. Kalau bayar 2%, mereka keberatan. Akhirnya timbullah ini ada 2 tarif, 0,5% dan 2%. 0,5%, UMKM itu untuk orang pribadi atau badan ya atau pengusaha itu yang omset selama setahun di bawah 4,8 M atau 400 juta sebulan. Di bawah itu saudaraku boleh dikategorikan sebagai UMKM. Dapat spesial rate 0,5% untuk harta tambahan apabila total harta di bawah 10 M. Kalau total harta baik yang sudah lapor maupun yang akan di tag TA itu total di atas 10 M itu kena tarif 2%.
Nah, waktu UMKM ini, jadi dia cuma 2 tarif, setengah sama 2%. Jadi mungkin menganggap remeh UMKM. UMKM bagaimana kalau punya aset di luar negeri? Karena mikirnya UMKM nggak mungkin punya aset di luar negeri. Padahal di Indonesia banyak. Kena tarifnya bagaimana? Tetap kena tarif UMKM. Jadi Bapak Ibu, kalau asetnya ditambah termasuk di luar negeri, di bawah 10M kenanya 0,5%. Kalau di atas 10M kenanya 2%. Itu spesialit untuk UMKM. Ya. Dan jangan lupa, setelah ikut tes amnesti ini, itu tidak terus saudaraku happy gitu ya. Jadi ini contohnya, kemarin saya datang ke Solo untuk ngurus tes amnesti istri saya dan orang tua saya, mama saya. Ya kan? Saya datang dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ke kantor pajak. Itu pun pakai acara berdebat karena di Solo itu, saya nggak tahu di KPP lainnya, itu katanya cukup detail. Nanti saya sharingkan bagaimana keluhannya itu ya. Nah akhirnya saya menerima surat ini, tanda terima surat pernyataan harta. Ini surat kalau saudaraku sudah diverifikasi data, sudah masuk, sudah bayar, lengkap saudaraku dapat ini. Dalam 10 hari saudaraku akan dapat namanya surat keterangan. Surat keterangan inilah namanya surat sakti. Begitu saudaraku dapat surat keterangan untuk teks amnesti, saudaraku langsung lamilating di figura pasang depan toko saudaraku ya. Kalau ada orang pajak datang, sudah ikut TA dia mundur, tidak bisa periksa. Ya, itulah kehebatan dari surat keterangan ini. Tidak bisa periksa yaitu 2015 ke belakang. Ya, tapi setelah ikut tes amnesti, ya kan, dana yang Bapak repatriasi dari luar atau declare di dalam itu tidak boleh keluar negeri selama 3 tahun. Di locknya itu dalam arti tidak boleh keluar negeri. Tapi kalau di Indonesia mau switch jadi deposito, mau jual beli properti logam mulia boleh. Asal tidak terbang ke luar negeri selama 3 tahun. Bagaimana ngontrolnya pemerintah? Maka setelah teks amnesti ini ada pelaporan selama 6 bulanan. Yaitu maksimal tanggal 20 Januari dan 20 Juli itu harus lapor. Harta yang sudah dideklar untuk ikut TA itu per 6 bulan kemudian itu jadi apa? Misalnya cash, ada yang jadi logam mulia lapor. Total yang dideklar. Ya, ada pertanyaan lagi, kalau saya mau keluar negeri, saya mau pakai uang luar negeri berobat atau kirim uang untuk anak saya sekolah di luar negeri bagaimana? Boleh menggunakan dana yang tidak di-TA-kan. Atau hasil investasi dari dana yang di-TA-kan, itu hasil investasinya boleh dibawa keluar. Tapi pokoknya tidak boleh dibawa keluar. Hati-hati. Ya, itu kontrolnya dari 6 bulan pelaporan. Kalau sampai saudaraku melanggar, itu dibawa terbang keluar, saudaraku dianggap TA-nya batal. Dan atas harta yang sudah di-TA-kan, dianggap penghasilan tahun tersebut, dikenain pajak progresif maksimal 30%. Istilahnya sudah diampuni, ya mbok ya nurut 3 tahun jangan bawa keluar. Itu ya. Jadi itu harus hati-hati ya. Nah kemudian yang terakhir prosedur TA. Saudaraku kalau masih bingung seperti ini, saudaraku datang ke kantor pajak setempat ya. Teks amnesti pajak hanya boleh dilakukan di kantor pajak setempat, di mana NPWP saudaraku terdaftar. Jadi kalau saudaraku dari Jogja mungkin NPWP-nya ada di daerah, saudaraku harus pulang kampung untuk mengurus. Tidak bisa di sembarang KPP, kantor pajak Pratama, tidak bisa, pelayanan pajak tidak bisa. Di KPP setempat. Saudaraku menghadap ke helpdesk, kalau tanya-tanya mungkin boleh ya. Jadi mereka saudara mau tanya-tanya di sini. Tapi pada saat saudaraku mau membawa data-data untuk verifikasi harus kembali ke KPP setempat. Ya, saudaraku ada helpdesk, saudaraku boleh tanya-tanya di situ kalau masih bingung. Kemudian juga ada via email ya, saudaraku nanti di websitenya itu kan ada amnesti pajak @pajak.go.id, kemudian juga ada kring pajaknya 15745 ya. Saudaraku boleh tanya-tanya di situ, itu dilayani. Setelah saudaraku tanya-tanya, kemudian saudaraku siapin dokumennya. Ya, saudaraku masuk ke tim verifikasi, akan dicek.
Tim verifikasi, dokumen udah lengkap atau belum. Nah, yang paling paling susah itu harus ngetik di Excel. Kemarin pada saat ngurus di Solo, saudara-saudara dari papa saya itu bilang, nah saya ini sudah tua, nggak bisa ngetik. Komputer aja juga nggak tahu. Handphone aja orang ngetiknya gini, dia begini. Ya kan? Nah, bagaimana saya harus ngetik Excel-nya? Ya itu memang kelemahan. Ya, itu harus pakai Excel, jadi di-upload nanti. Jadi orang pajak nggak mau, kalau dulu kan kita lapor kertas, dia ngetikin lagi gitu ya. Orang pajak tidak mau, jadi kita yang akan mengetikkan nanti akan di-upload. Seperti itu ya. Begitu diverifikasi, kelengkapannya sudah oke, masuk ke bagian peneliti. Yang ini agak susah. Kemarin itu saya sempat lamanya di tim peneliti, kita TikTok lah, seperti itu ya. Dia pertama, ini tips ya saudaraku ya, yang saya hadapi ini saya bagikan saudaraku supaya siap-siap. Tapi tidak semua KPP sama. Saya tanya KPP yang di Tangerang, Jakarta Barat, apa semua enggak seperti ini. Saya enggak tahu di Solo, kenapa sedetail ini. Contoh tabungan. Tabungan harus ada keterangan nama bank, alamat banknya, cabang banknya. Yang paling nyebelin apa saudaraku? Dia tanya, imbalan bunganya berapa persen? Saya langsung sepaneng, saya tanya sama orang pajaknya, Pak saya tanya, Bapak punya rekening tabungan enggak? Punya. Mandiri atau BNI? Ya punya. Setiap bulan Bapak kan dapat bunga tabungan? Iya. Bapak tahu enggak cara ngitungnya? Enggak tahu. Sekarang Bapak enggak tahu cara ngitungnya, sekarang Bapak suruh tanya saya, itu berapa persen? Bagaimana saya ngomongnya Pak? Jelas enggak saudaraku? Akhirnya ngomong apa? Ya kira-kira saja berapa. Jadi hati-hati saudaraku, kalau saudaraku dipersulit ya harus kurang lebih lah. Saya pikir tabungan itu kurang lebih antara 0,5% sama 1% per tahun ya. Kurang lebih lah tabungan. Kalau BCA itu kan kadang di bawah berapa juta kan malah nggak dapat bunga kan. Nah begitu, jadi kurang lebih 0,5% sama 1%. Saya tulis seperti itu, ya monggo ditulis. Asuransi, ditanyain, alamatnya mana? Pak saya nggak tahu Pak, saya ikut prudensial ya lewat agen. Saya nggak tahu itu uang saya dibawa kemana, PT-nya apa gitu loh. Cari aja di internet, saya googling. Alamatnya itu Prudensial Tower, Jalan Jenderal Sudirman atau apa saya tulis. Tapi gimana, harus komplit. Ya kan? Kemudian tanah juga, tanah bangunan harus ada nomor sertifikat. Ada luasnya. Ya. Itu harus itu. Kemudian kendaraan motor nomor BPKB, nomor polisi itu harus cuti. Sampai apa? Mereknya harus ditulis saudaraku ya. Loh, saya punya motor ini 3, mereknya apa? Honda. Hondanya tipenya apa? Tulis. Supra, Vario, sampai sedetail itu. Saya sampai geleng-geleng loh. Ya. Terus yang terakhir ini yang saya agak sebel, emas dan logam mulia. Saya nggak tahu ya, mungkin di sini ada orang pajak. Saya sharing ya, mungkin ya. Saya juga ngomel juga sama orang pajak yang di Solo itu. Logam mulia dan emas. Dia tanya, saya kan global ya. Cincinnya berapa buah? Kalungnya berapa buah? Gelangnya berapa buah? Antingnya berapa buah? Pak, yang benar Pak, itu kan saya simpen di safe deposit. Berapa gram? Masa saya harus bawa timbangan Pak ke safe deposit, saya timbangi satu-satu Pak. Bapak yang benar aja Pak. Saya ikut sosialisasi pajak di Jakarta, orangnya bilang kok global saja perhiasan. Karena apa? Kalau tidak global, perempuan bisa 3 lembar itu ya. Cincin 1 ini 2, 3. Jadi isinya cuma perhiasan aja, kalau yang perempuan itu bisa 3 lembar saudaraku ya. Oh ya tapi ini peraturan dirjennya memang harus seperti itu. Terus ini kan punyanya mama saya tes amnesti. Terus apa ya istilahnya kita orang Jawa, apa ya namanya sopan kita menanyakan ke orang tua. Itu kan dari peninggalan papa saya. Papa saya mungkin dari nenek saya. Saya tanya, "Ma, itu emasnya ada berapa gram? Ini ada ini." Lah mama saya bisa komplain, "Kamu ini saya belum meninggal kamu udah tanya warisan." Jangan sampai saya gara-gara teks amnesti saya sama mama saya berantem ya, Pak. Saya cukup emosi saudaraku ya. Sudah hampir jam 4:30, ini belum dapat kelar-kelar gitu kan. Akhirnya, Pak, saya mau ikut teks amnesti, saya juga tergerak. Saya datang dari Jakarta pagi-pagi, saya nongkrong di sini untuk amnesti. Tolong Bapak jangan persulit.
Tapi peraturannya mengatur seperti itu. Saya tahu Pak, peraturan itu memang saklek. Tapi di praktek Bapak harus bisa bagaimana prakteknya. Di KPP lain nggak sampai sedetail ini loh Pak, saya bilang gitu. Bapak coba tolong ngomong sama atasan Bapak gitu loh. Kalau gitu saya ganti aja uang tunai Pak. Dia bilang gini, kalau nanti perhiasan suatu saat Bapak jual ke toko perhiasan itu kan akan lapor. Pasti akan dikonfirmasi ke Bapak. Saya balik bilang gini, ya kalau saya jual ke toko perhiasan, kalau saya jual ke teman saya yang BU, atau saya BU ke jual teman, kan cash. Kan Bapak nggak bisa ngelacak kan? Ya memang nggak bisa juga, dia bilang gitu. Akhirnya ngomong sama atasannya bilang, ya kira-kira saja berapa gram. Jadi hati-hati saudaraku ya, nanti pada saat saudaraku dipertanyakan, saudaraku harus mulai siapkan ya. Saya bukannya ngajarin saudaraku untuk berdebat, tidak. Memang akhirnya saya ikutin. Kalau nggak ikutin ya saya nggak akan terima surat ini, saya ikutin. Cuman saya ngikutinnya yang lebih ke prakteknya begitu. Karena mereka kan orang pajak karena kan teori, tapi praktek di lapangannya tidak semudah teorinya. Seperti itu ya. Itu mungkin tips dari saya baru kemarin saudaraku ya. Akhirnya jam 5 sudah selesai diverifikasi, pada saat mau di-upload Excel-nya tidak bisa error. Orang yang bisa ngatur itu sudah pulang. Jadi saya suruh datang lagi besoknya. Tadi pagi saya jam 8 saya sudah nongkrong untuk di-upload. Akhirnya berhasil saudaraku. Ya, jadi saya waktu itu sore juga tanya ada mbak-mbak gitu ya. Mbak, sudah berapa kali sini? Wah, saya sudah 10 kali katanya. Di tiktok katanya. Oh, dari kemarin, dari minggu lalu katanya. Terus ada engkoh-engkoh datang, kan untung sebelahnya itu ada ngeprint ya. Saya nggak tahu kalau di sini ada printernya nggak lebih bagus sih, jadi nggak bolak-balik ke rumah. Jadi ada printernya ada salah langsung di print begitu ya. Itu saking country sampai engkoh-engkohnya bilang, wah ini kalau yang tax amnesty ini petani atau nelayan nih bisa gila katanya, bisa wedian katanya ya. Saya aja stres apalagi yang nggak tahu komputer katanya begitu loh. Saya juga sampaikan ke kepalanya, Pak, ini jangan masukan saja gitu loh. Tolong Bapak juga infokan bagaimana semua, ini kan warga negara Indonesia kan diharuskan ikut tes amnesti. Tapi kalau prosedurnya terlalu sulit, itu juga orang nggak mau ikut tes amnesti Pak. Kalau orang nggak mau ikut tes amnesti, negara kan butuh dana. Ya kan, nanti APBN defisit kan jadi berapi gitu loh. Ya mereka sih jawabnya iya aja begitu. Ya kan. Saya pun konsultan pajak menganjurkan semua klien saya ikut tes amnesti. Ya kan, kita membantulah negara. Tapi tolong juga jangan dipersulit. Teman saya waktu jalan gini, saya enggak tuh di KPP sana enggak gitu loh. Saya enggak tahu. Setiap KPP berbeda-beda orang-orangnya. Ya, ada yang ketat, ada yang tidak ketat begitu, ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin dapat mulai tulis ya. Sambil saya akan bagikan untuk beberapa ini ya, kiat-kiatnya ya, ada yang prosedurnya. Bisa ditampilkan satu slide, satu lembar. Ya, yang pertama sambil menunggu, saudaraku harus punya NPWP. Yang belum punya NPWP, bikin dulu NPWP. Ya, kalau yang sudah punya NPWP, saudaraku harus laporkan SPT terakhir 2015. Ya, yang baru punya NPWP tahun 2016 tidak perlu SPT. Itu yang pertama ya, harus punya NPWP. Kemudian yang kedua, sudah menyampaikan SPT terakhir belum 2015. Jadi kalau saudaraku sudah punya NPWP tahun 2010, tapi belum pernah lapor SPT sampai dengan sekarang, hanya SPT 2015 saja yang dilapor. 14, 13, 12 tidak perlu. Itu 2015 yang menjadi saldo awal. Sekarang pertanyaannya, pada saat saudaraku masukin SPT 2015, itu orang AR-nya itu bisa, misalnya kalau usil, saudaraku bisa ditanya jawab. Oh ini kok hartanya begini ya, oh ini apa ya, kenapa kok nihil, itu bisa. Makanya ini secara tips ya. Jadi kalau saudaraku kalau mau masukin SPT 2015, jedah berapa hari langsung saudaraku masukin teks amnesti. Jadi AR-nya itu enggak sempat ngelihat saudaraku sudah teks amnesti. Jelas enggak? Jadi saudaraku yang belum menyampaikan SPT 2015, tolong sampaikan itu jangan berjauhan dengan
saudaraku ngajuin teks amnesti. Supaya apa? Supaya AR-nya tidak akan banyak tanya-tanya terhadap saudara. Karena begitu saudaraku masukin 2015, AR-nya tuh berhak menanya ke saudara. Dia berhak kirimin surat saudara. Makanya langsung kunci dengan teks amnesti. Seperti itu ya. Kemudian inventaris aset yang kita miliki. Jadi saudaraku mulai list aset-aset apa yang sudah miliki dan mana yang sudah dilapor, mana yang belum. Ya, aset seperti tadi saya bilang ya, kalau sertifikat harus ada nomor BPKB-nya, luasnya, ya. Kalau motor kendaraan nomor BPKB-nya, nomor polisinya, seperti itu. Emas logam mulia juga sudah aku mulai siapin ya. Kemudian untuk hutang itu siapin dokumennya. Hutang itu harus ada dokumen pendukungnya. Kalau harta tidak perlu. Ya. Jadi sudah aku mulai punya emas logam mulia 1M, enggak usah ke pajak bawa emasnya gelondongan begitu ya. Nanti tengah jalan sudah aku dirampok, pajak juga enggak tahu jawab. Ya. Jadi kalau aset tidak perlu bawa dokumen pendukung atau buktinya. Tapi kalau hutang harus. Nah, hutang ini hutang untuk memperoleh harta tambahan yang di TA. Ya, harta tambahan yang di TA itu hutangnya itu bisa menjadi pengurang dari uang tebusan. Kalau untuk PT itu 75% dari harta tambahannya. Kalau untuk pribadi maksimal 50%. Tapi atas harta tambahan, bukan harta lama. Jadi kalau saudaraku punya utang, saudaraku ini untuk harta yang lama, itu boleh dimasukkan, tapi tidak boleh menjadi pengurang uang tebusan. Jadi yang boleh menjadi pengurang uang tebusan itu hutang untuk memperoleh harta tambahan yang lapor TA. Begitu, jelas ya. 50% untuk pribadi, 75% maksimal untuk perusahaan. Seperti itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang punya restitusi, ya, mungkin perusahaan atau pribadi, ada restitusi PPH, kemudian ada restitusi PPN, saudaraku kalkulasi cost dan benefit. Kenapa? Karena saudaraku begitu ikut tes amnesti, saudaraku ada restitusi langsung gugur seketika. Saudaraku ada kelebihan PPN itu langsung gugur, tidak boleh direstitusi. Ya. Kemudian saudaraku juga ada loss carry forward, kerugian dari tahun-tahun lalu kan bisa dikompensasi selama 5 tahun. Kalau perusahaan ya. Itu kalau perusahaan saudaraku ikut tes amnesti, itu kerugiannya langsung zero, langsung nol. Saudaraku tidak boleh kompensasi ke tahun-tahun berikutnya. Ya. Dan kemudian saudaraku tidak akan diperiksa untuk data 2015 ke belakang. Ya. Kalau saudaraku tidak diperiksa 2015 ke belakang, berarti kan orang pajak akan banyak nganggurnya. Dia akan pelototin transaksi saudaraku di 2016. Jadi harus hati-hati. Tes amnesti ini saudaraku harus tahu kiat-kiatnya dan implikasi pasca teks amnesti. Jadi kalau saudaraku sudah diampuni, mbok ya jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Jadi mulai dirubah 2016. Saudaraku yang bisa membayar pajaknya kecil, ya harus dinaikkan. Makanya orang bilang, wah teks amnesti ini jebakan. Nanti kita ini loh begini. Ya orang bilang jebakan, tapi begitu database-nya kebuka, orang pajak akan bisa tahu potensi pajak. Misalnya Bapak Ibu punya rumah 10. Baru lapor 2. Begitu sekarang declare 10, orang pajak akan lihat, uang sewanya mana? Oh saya enggak sewain semua kok. Lah Bapak Ibu ini apa nomaden, setiap bulan pindah rumah 1, rumah 2, rumah 3 gitu. Tidak mungkin, pasti disewain. Sewain pajak sewanya sudah bayar belum? Ya itu salah satunya. Ya, kemudian saudaraku declare stok. Wah saya tinggiin 1M, ya kan? Tapi bayar pajaknya omsetnya setiap bulan 10 juta. Nah itu stok 10M berapa puluh tahun itu kalau penjualan 10 juta. Apa masuk akal? Nah itu harus hati-hati ya. Jadi saudaraku pada saat tes amnesti harus hitung cost dan benefitnya.
Jangan sampai saudaraku nanti 2016-nya saudaraku kejebak. Harus bayar pajak. Inilah Jokowi. Saya ampuni semua, dana masuk. Tapi ingat ya, 2016 harus open. Tax amnesty ini hanya terjadi 1 kali seumur hidup. Dan ini kesempatan terakhir. Tidak mungkin ada lagi tax amnesty. Kenapa? Karena sudah ada keterbukaan informasi. BI akan open datanya. Saudaraku nggak bisa lari. Luar negeri 2018 akan open. Kecuali saudaraku bawa bantal. Ya, uangnya yaitu susah. Ya kan? Declare harta juga orang kan bilang, bisa nggak di markup, di up untuk ini? Ya secara teori tidak boleh. Tapi saudaraku kalau mau up yang wajar saja. Misalnya uang cash punya 10 miliar. Apa iya kalau punya 10 miliar taruh di bawah bantal? Kan pasti taruh di bank. Punya emas berapa? 100 kilo. Nanti pada saat dijual diminta kwitansinya ada enggak? Kalau ada fisiknya enggak apa-apa ya. Kalau ada fisiknya enggak apa-apa. Karena takutnya nanti pada saudaraku switch jual emasnya, orang pajak akan lihat mana kwitansinya. Hati-hati. Seperti itu, ya. Kemudian apakah mempunyai kompensasi ya, tadi kerugian itu gugur seketika. Kemudian rekonsiliasi data individu dan perusahaan. Jadi saudaraku yang mempunyai perusahaan, perusahaannya tax amnesty, kalau ada hubungan utang piutang atau setoran modal ke pemegang saham juga harus ikut tax amnesty. Kalau tidak nanti akan pincang dikonfirmasi. Ya, jadi perusahaan mencatat hutang ke pemegang saham, tapi pemegang sahamnya tidak catat piutang ke perusahaan. Nah, nanti bisa di cross check. Nah, itu pemegang sahamnya bisa kena. Jadi lebih baik pemegang saham dan perusahaannya ikut tax amnesty. Itu bisa di cross check. Kemudian apakah mempunyai sengketa pajak? Ya, sengketa pajak ini tidak bisa ikut tax amnesty ya. Yang untuk sudah, yang kan ada 3 ya kemarin ya yang tidak boleh ikut, sedang sebentar. Ya, yang dikecualikan ikut TA itu sedang dilakukan penyidikan, berkasnya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan P21. Tidak boleh ikut TA dalam proses peradilan. Tidak boleh menjalani hukuman pidana, tidak boleh ikut TA. Ya, sisanya itu boleh ikut TA. Ya kan? Pertanyaan lanjutnya, bagaimana kalau pejabat? Pejabat boleh ikut TA tidak? Kalau ikut TA, sisi lain menjadi contoh. Tapi sisi lain jadi bumerang. Hartanya tidak sama pada saat dilaporkan ke KPK. Pejabat sekarang pada ketakutan untuk ikut TA. Makanya lagi digodok undang-undang TA khusus pejabat. Pejabat mau ikut enggak? Pasti, ya kan? Dananya di luar juga banyak. 11.500 itu juga ada datanya pejabat. Tapi pejabat juga enggak mau saya ikut tax amnesty. Yang diampuni ini pidana, tapi pidana perpajakan. Pidana lain tidak. Koruptor tetap akan diurus. Ya, pidana perpajakannya gugur, tapi pidana lain tidak, ya. Kemudian komunikasi yang baik dengan mitra usaha. Jadi saudaraku kalau tadi perusahaan ada utang piutang, ya kan misalnya penjualannya non tax, pada saat saudaraku mau declare piutangnya, saudaraku harus konfirmasi ke customer saudaraku. Saya mau tax amnesty loh, piutang aku mau declare, kamu juga harus declare loh. Jangan sampai saudaraku declare, nanti surat kantor pajak suratin customer saudaraku marah-marah sama saudara, hubungan bisnis jadi berantakan. Ya, jadi itu harus dengan mitra usaha harus juga komunikasi, ya. Utang piutang itu yang paling bisa di cross check, ya. Kemudian pasca pengampunan, kesiapan pembukuan administrasi dan transparansi, ya.
2016, 17, 18, saudaraku harus mulai open. Karena cenderung setelah teks amnesti ini semua akan open. Banyak perusahaan-perusahaan bilang, saya mau penjualannya pakai PPN. Terserah kamu mau beli atau nggak beli, saya mau PPN. Kalau semua sudah pakai PPN semua ya open, itu lebih enak. Ya kan? Nah makanya di daerah-daerah ini juga perlu sosialisasi. Ya itu perencanaan terhadap teks amnesti kurang lebih. Ya. Kemudian kita akan masuk untuk sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Ibu Yuni. Ya, terima kasih Pak Budi Darmawan yang telah menjelaskan begitu lengkap, jelas, dan saya percaya sore hari ini semua yang hadirin mendapatkan pencerahan tentang teks amnesti. Oke, untuk pertanyaan, untuk pertanyaan yang sudah ada di kotak, silahkan yang sudah menulis bisa dimasukkan ke dalam kotak. Nanti kita akan bacakan pertanyaan tersebut, akan saya sampaikan kepada Pak Budi. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa saya sampaikan sebelum kertas ada di depan, yaitu tentang UMKM. Jadi di sini banyak yang bertanya tentang UMKM. Misalkan seperti wajib pajak orang pribadi, di sini dia mungkin akan mencari tarif yang paling murah, yaitu 0,5%. Nah, apakah ada semacam ketentuan yang bisa dalam kaitannya dengan UMKM. Misalkan seperti wajib pajak orang pribadi, misalkan karyawan atau dia punya usaha tapi tidak punya link yang begitu jelas. Apakah itu juga termasuk kategori UMKM, Pak? Ya, terima kasih Bu Yuni. UMKM tarifnya itu hanya khusus UMKM only. Karyawan, profesi tidak bisa. Ya, hanya UMKM saja. Yang sudah aku bayar 1% tiap bulan. Sekarang pertanyaannya begini. Saya sebagai konsultan pajak, saya punya bukti potong. Itu saya tidak boleh masuk UMKM. Saya kena tarif 2%. Tapi saya juga di waktu senggang saya jualan online, ya kan. Atas jualan online ini kan saya harus bayar 1%. Nah, saya boleh menikmati tarif UMKM? Tidak boleh. Karena saya ada bukti potong, dipotong pajak dari orang lain. Karyawan kan juga dipotong pajak, yaitu ada 1721 karyawannya. Itu tidak boleh. Hanya UMKM only saja. Ya. Nah, kenapa? UMKM only yang hanya bayar pajaknya 1% dari omset. Orang dagang kayak toko-toko ya. Nah, UMKM ini itu istilahnya ya kayak pekerjaan orang yang dagang itu ya kan, yang omsetnya di bawah 400 juta sebulan atau 4,8 M setahun. Itu masuk usaha mikro kecil menengah. Jadi kalau Bapak Ibu punya toko, omsetnya sebulan di bawah 400, saudaraku boleh ikut UMKM. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya baru punya NPWP tahun 2016, tapi saya punya toko, saya omsetnya memang di bawah 4,8 M setahun. Kalau saudaraku sudah punya SPT, tahun 2015 sudah bayar 1%, begitu ngeliat SPT saudaraku sudah masuk UMKM, itu bisa. Pertanyaannya kalau yang baru punya NPWP sekarang, kan nggak punya SPT tahun lalu, ya kan? Saudaraku bisa isi form surat peredaran usaha. Jadi Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, begitu ditotalin selama masih di bawah 4,8 M bisa menikmati tarif UMKM. Dan tarif UMKM ini 0,5% dan 2% flat sampai Maret 2017. Kalau yang biasa kan naik 2% sampai September,
Oktober naik 3%, Januari naik 5%. Kalau UMKM flat sampai Maret 2017. Ya, jadi karyawan tidak bisa menikmati seperti akuntan, dokter, yang profesi tidak bisa. Pemusik semua, yang dikecualikan oleh PP 46. PP 46 ini tentang 1% tentang UMKM, tidak boleh. Seperti itu. Ya, gitu. Selanjutnya pertanyaannya Pak, data tax amnesty terjamin aman, bagaimana dengan laporan SPT 2016? Karena bisa dibandingkan dengan SPT 2015, itu yang pertama. Yang kedua, pengajuan penghapusan NPWP karena saya mau gabung NPWP suami. Selama ini saya tidak pernah lapor SPT karena saya ibu rumah tangga, apakah susah prosedurnya? Oke, yang pertama tadi implikasi SPT 2016 ya. Jadi tax amnesty ini kan tidak boleh pembetulan SPT 2015. Nah, bagaimana pada saat saudaraku lapor SPT 2016 itu langsung digabung dengan tax amnesty menjadi saldo awal. Ya, jadi harta yang belum dilapor sama harta tambahan tax amnesty itu menjadi saldo awal 2016. Kemudian saudaraku ada mutasi 2016, jadi ending balance-nya 2016. Ini sudah termasuk data tax amnesty di SPT-nya. Sekarang pertanyaannya lebih lanjut. Untuk perusahaan yang tahun 2015-nya sudah diaudit. Bagaimana? Kan tidak boleh pembetulan SPT 2015. Ya kan? Sudah diaudit perusahaan-perusahaan TBK yang go public masuk bursa. Semua sudah diaudit, sudah declare. Ternyata mereka semua tax amnesty. Jadi tidak menjamin perusahaan yang masuk bursa itu clean, bersih. Ya. Tapi pada saat itu nanti bagaimana SPT-nya kan tidak boleh pembetulan. Nah, ini IAI Ikatan Akuntan Indonesia sedang menggodok untuk menjembatani undang-undang tax amnesty. Ya, supaya auditornya harus merestate enggak untuk angka 2015, mensajikan ulang tahun 2015. Ini sedang digodok oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti itu, ya. Jadi implikasinya 2015 ke 16 pada saat 2016 SPT-nya itu sudah termasuk harta tax amnesty. Kemudian yang kedua untuk NPWP suami istri, ya. Suami istri kalau tidak ada pisah harta itu bisa pakai satu NPWP. Tapi kalau pakai pisah harta harus 2 NPWP. Ya. Atau tidak pakai pisah harta, istri mau melakukan untuk kewajiban NPWP sendiri bisa. Ya. Kalau istrinya memang tidak ada pekerjaan, NPWP-nya bisa dicabut. Pencabutannya mudah, datang ke KPP setempat, minta form pencabutan. Nanti tanyain alasannya kenapa? Karena saya bergabung dengan suami, itu tidak masalah. Suaminya yang ikut tax amnesty, istrinya tidak perlu. Seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk pengisian nih, tabungan dan deposito jika dalam satu bank punya beberapa rekening, kemudian punya beberapa rekening dalam beberapa bank, apakah harus dilaporkan satu persatu atau dilaporkan secara global atau jumlah seluruhnya? Detail satu-satu. Satu bank punya 5 rekening satu-satu. Karena itu di kolom jenis dokumen rekening, nomor dokumennya satu-satu. Jadi saudaraku di BCA punya 5 rekening, nomor rekeningnya cantumi semua. A, B, C, D, E. Kenapa? Saya tanya. Karena ini kan pengampunan. Jadi one day suatu hari ditemukan tabungan antara mas saudaraku, kalau tidak sama dengan yang di data pengampunan, saudaraku akan ditanyakan. Jadi kalau saudaraku punya 5 rekening, saudaraku globalin jadi satu gitu. Terserah deh pakai rekening si A doang. Suatu hari ditemukan 4 rekening itu akan dikonfirmasi. You punya 5 rekening, kenapa you lapor hanya satu? Oh ini global. Nah itulah kenapa harus dirinci. Begitu juga dengan beda-beda bank. Sebisa mungkin dirinci. Rekening, tabungan sama deposito harus dirinci. Karena itu bisa dikonfirmasi ke BI, Bank Indonesia. Ya, oke. Selanjutnya Pak Budi, usaha keluarga yang kami jalani sudah memiliki NPWP dengan nama salah satu anggota keluarga.
Kami memiliki rumah warisan dan deposito atas nama orang yang berbeda-beda. Bagaimana jika akan mengikuti tax amnesty? Pertanyaannya, rumah tersebut dan deposito tersebut sudah pernah dilapor di SPT belum? Kalau sudah pernah dilapor, tidak perlu ikut TA. Kalau belum dilapor, harus ikut TA. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ikut TA-nya? Kalau itu harta warisan yang orang tuanya masih hidup, orang tuanya lebih baik bikin NPWP. Ikut tax amnesty orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah almarhum, bisa dibuatkan NPWP warisan belum terbagi. Kalau belum mau dibagi ya kan. Kemudian atas NPWP warisan belum terbagi, ini atas nama almarhum, ikut TA. Karena sudah almarhum, yang melakukan siapa? Salah satu ahli waris. Bayar pajak 2%, warisan ini langsung on. Pada saat besok diwariskan ke anak, itu free, tidak bayar pajak lagi. Hibah dan warisan itu boleh dilakukan dengan free, ya kan? Asal tercatat di SPT pemberi. Kalau tidak tercatat, itu pada saat dihibahkan, jadi si penerima dianggap jual beli. Kalau dari yang punya hibah sudah meninggal, dia kan nggak bisa kejar pajaknya. Masa dia mau kejar orang yang sudah nggak ada? Dia akan kejar ahli warisnya masih hidup. Bayar BPHTB kalau tanah dan bangunan. Seperti itu. Nah, deposito atas nama masing-masing itu langsung dibagi. Ya. Jadi misalnya deposito warisan atas nama 5 orang. 5-5-nya ikut tax amnesty atas deposito tersebut. Bikin surat pernyataan kepemilikan harta. Langsung dibagi ke 5-5. Ya. Kemudian tahun 2016, ini kan 2015 kita ngomong, ya kan? Kan nggak bisa dipecah bilietnya, ya kan? 2016 yang dipecah, langsung split ke masing-masing ahli waris. Ada 5 langsung ahli waris 5. Jadi beres. Harta yang dilapor sesuai dengan deposito yang di tahun 2016. Tidak akan dikejar lagi. Bagaimana kalau salah satu tidak mau ikut TA? Itu susahnya. Pasti yang satu itu pasti akan dikejar. Karena apa? 4-nya on, 1-nya off, 1-nya hati-hati. Jadi harus on semua, TA semua. Seperti itu. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya, saya punya rumah di luar negeri yang masih nyicil Pak. Yang harus dilaporkan apakah market value-nya atau jumlah yang sudah dibayar. Bagaimana dengan uang sewanya? Ya, kalau sudah lunas harus lapor. Nah, lapornya kalau properti itu di undang-undangnya mengatur nilai wajar. Nilai wajar itu nilai yang barang sejenis atau setara. Ya, menurut perhitungan dari wajib pajak. Ini memang agak blur. Setara sejenis itu bagaimana? Saudaraku punya rumah di sini. Berapa harganya ini ya? Tanya tetangga, you mau jual rumah berapa? Tinggi banget karena nggak butuh uang. Tanya sebelahnya lagi. Sampai ketemu yang sejenis atau setara. Berarti kan harga market. Kalau harga market pasti tinggi sekali. Kalau harga perolehan tahun 90 kan sangat murah. Kalau sangat murah pajak juga nggak mau. Karena apa? Uang tebusannya kecil. Kalau nilai market uang tebusannya terlalu besar, pasti wajib pajak juga keberatan. Makanya kita sebagai konsultan pajak juga beredar juga ini ya, isunya adalah nilai NJOP plus tahun 2015. NJOP plus maksudnya apa? Harus di atas NJOP tahun 2015. Ya, kalau di luar negeri ya mungkin marketnya, kalau luar negeri mungkin agak susah. Ya tanyalah, mungkin di sana kan ada bayar apa ya, tax land lah atau apa. Nilai marketnya 2015, Desember 2015 berapa? Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kalau nyicil. Nyicil itu boleh lapor, ya. Misalnya apartemennya 1.000, baru nyicil misalnya 600. Baru nyicil 400, hutangnya 600. Semua declare 1.000 sama 600. Berarti uang tebusannya kan akan ada 400 dari 400. Tapi
pajak nggak mau. Maksimal orang pribadi 50%. Jadi 1.000 dikurangi 500. 500 dikali tarif pajak 4% luar negeri. Ya, jadi kalau masih cicilannya masih di atas 50%, saudaraku harus bayar uang tebusannya lebih tinggi. Karena maksimal hutang yang boleh dikompensasi, dikurangi sebagai hartanya adalah 50%. Ya kan? Nah, kemarin ada kasus, kalau saya di Jakarta itu kan banyak, atau kalau di sini, DP-nya bisa dicicil. Ya, jadi DP 30%, boleh dicicil 30 kali. Jadi kan 1%, 1%, 1%. Kemudian ada kejadian baru terjadi di bulan September. Baru nyicil September, Oktober, November, Desember. Saya kasih contoh, ya kan. Mungkin bisa di-shoot ya. Ini actual. Ya, actualnya harga misalnya 1.000, baru nyicil 2015 100, sisa hutangnya 900, ini actualnya. Tapi pajak tidak mau atas 1.000 ini, atas 100 ini yang dikali 2%. Tapi dia 1.000, ini hitungan teks amnesti ya, dikurangi 500, ini maksimal 50%, ini yang dikali 2%, lebih besar. Walaupun saudaraku baru uangnya keluar 100, tapi saudaraku harus bayar 500 kali 2%. Secara hitung-hitungan kalau saudaraku declare 1.000 ya, kemudian saudaraku declare 900, saudaraku harus bayar 500 kali 2%, ya kan. Kemudian tahun 2016, saudaraku kan harus bayar cicilannya ini. Misal dibayar 100. Ya kan? Cicilan 2016 100, saudaraku bisa nyicil ini berarti atas penghasilan yang dikenain pajak tahun 2016. Ya kan? Padahal 100 ini itu sebenarnya sudah saudaraku bayar di 500. 500 ini kan berarti terbagi dua. 100 yang sudah dibayar ini plus 400. Yang saudaraku akan bayar mungkin tahun 2016, 17, 18. Ya, mungkin 19, kurang lebih. Jadi sebenarnya rugi. Kalau saudaraku declare 1.000 sama 500. Kemarin saya sempat berdebat dengan orang pajak seperti ini. Saya bilang, saya baru bayar 100. Saya mau dikenain 100 kali 2%. Daripada saya kenain 500 kali 2%. Pada saat saya bayar cicilan 2016 100, 2017 100. 100 ini saya harus bayar pajak lagi. Jadi saya bayar pajaknya double. 2% plus 2016 atas penghasilan saya dikenain pajak. Saya bilang, saya mau ngakui 100 sebagai uang muka. Kenapa? Pertama, saya belum PPJB. Karena DP-nya 30% dicicil. Ya kan? Baru dokumennya apa? Bukti pemesanan. Kalau di Jakarta biasanya seperti itu developer ya. Jadi DP 30% boleh dicicil selama 30 kali. Ya. Kedua, progres bangunannya belum jadi. Kita tidak bisa menempati, kita tidak bisa memiliki. Jadi bagaimana saya harus mengakui 1.000? 1.000 atas apa? Wujudnya belum ada, PPJB-nya belum ada. Saya mau ngakui 100. 2016 saya akui 100. Begitu saya PPJB, saya baru akui 1.000 sama hutangnya. Akhirnya mereka accept. Karena kita ngomong secara hitung-hitungan ya. Jadi saudaraku dikenain pajak 2%, tax amnesty, open 1.000. Tapi begitu 2016-17 saudaraku bayar, saudaraku kena pajak lagi, jadi double. Ini secara hitung-hitungan akuntansi ya. Nanti Bapak cost dan benefitnya. Tapi kalau saudaraku 1.000, saudaraku sudah bayar misalnya 40%.
Saudaraku sudah PPJB, berarti kan sisanya 60%. Saudaraku boleh akui 1.000 sama 600. Jadi gapnya tidak terlalu tinggi, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah kemarin dia bilang 100-nya lapor aja cash. Kan nanti begitu PPJB 2016 kan baru ini. Kalau saya lapor cash, developer pada saat saya nyicil, dia lapor nama saya. Begitu tahun depan 2016-17 akan open di cross check. Pak Budi, namamu ada beli apartemen di sana loh. Kenapa di form tax amnesty kamu tidak ada apartemen? Saya kena. Dia nyaranin masuk cash. Saya nggak mau Pak. Saya masukin uang muka pembelian apartemen. Kodenya apa? Harta tidak bergerak lainnya. Oh ya benar-benar kalau gitu boleh. Jadi kadang kita perlu diskusi dengan orang pajak. Praktek di lapangan tidak semudah teorinya. Secara teori memang harus seperti ini. Tapi secara hitung-hitungan kita rugi. Ya, saudaraku mungkin nanti coba hitung-hitung ya. Ini menurut saya ya. Tapi kalau saudaraku ada hitungan yang lebih ini lagi nggak apa-apa. Kita diskusi seperti itu ya untuk cicilan. Belum ada bukti kepemilikannya Pak, tapi sudah lunas, itu gimana Pak? Harus akui kalau sudah lunas Bu. Tapi kan dokumennya apa? PPJB. PBJB aja boleh? Boleh. Oh. PPJB. Jadi kalau zaman dulu sebelum 2018 atau 2010, PPJB itu bisa diperjualbelikan. Ya. AJB kan baru bayar pajak. PPJB itu belum bayar pajak. Sehingga waktu itu bisa diperjualbelikan. Tapi akhirnya keluar dari pajak itu cegatin. Developer dia teken, you harus ngaku you jual sama siapa. Akhirnya dia open, saya jual ke si A, si B, si C. Begitu AJB, nama si A sudah tidak ada. Muncullah nama si D, si Z sama ini. Ditanyain, berarti sudah pernah ada jual beli. Dari A ke D. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya sudah nyicil, tiba-tiba harus balik nama, ganti nama ke orang lain atau apa, biasanya ada biayanya. Kurang lebih 5% atau berapa. Itu sebenarnya biaya untuk kalau bayar pajak. Ya, seperti itu. Kalau sudah ada PPJB, perjanjian pengikatan jual beli harus open. Apalagi sudah lunas, apalagi bangunannya sudah ada. Itu, ya. Oke. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir untuk tertulis, tapi nanti akan dilanjutkan live dan akan kami balik lagi ke pertanyaan tulisan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara live, ada mic yang sudah di belakang kameramen yang di tengah dan juga ada mic sebelah sana. Ini pertanyaan terakhir yang untuk tertulis tapi akan dilanjutkan lagi. Saya sudah punya NPWP Kodia Mataram, Nusa Tenggara Barat. Apakah saya harus kirim SPT 2015 ke Mataram atau bisa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta? Sekarang saya punya KTP Kabupaten Sleman. Karena saya sudah pensiunan Pak, seperti itu. Tidak bisa. Jadi tax amnesty itu hadir ke KPP setempat. Tidak bisa via pos dan tidak bisa di KPP yang lain. Bisa diwakilkan tidak bisa. Pakai surat kuasa. Bentuknya apa surat kuasa itu? Surat kuasa biasa perdata. Pemberi kuasa, nama, alamat, nomor KTP, NPWP, memberi kuasa kepada penerima kuasa nama, alamat, KTP, NPWP untuk pengurusan amnesti pajak atas nama pemberi kuasa di KPP mana. Demikian surat kuasa tersebut digunakan. Tanda tangan pemberi kuasa, materai, dan penerima kuasa. Bisa, penerima kuasa bisa membantu menguruskan. Oke. Nah. Kita lanjutkan ke pertanyaan live. Satu orang satu, pertanyaannya tidak bertele-tele, jelas dan singkat saja. Monggo langsung berdiri depan sana ke mic yang sudah disediakan di belakang kameramen tengah dan juga ada di kiri saya. Silakan, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Terima kasih, nama saya Eka. Saya ingin menanyakan tentang ayah kami sudah meninggal. Beliau meninggalkan kami sebuah rumah. Sertifikat masih atas nama ayah. Namun saat meninggal ayah masih meninggalkan hutang. Nah, waktu dulu ayah pernah laporan SPT tahunan,
tapi menggunakan konsultan pajak orang pajak. Kami tidak menerima tembusannya. Kalau misalnya kami mau ikut tax amnesty atau tidak kami nggak tahu, soalnya hartanya itu sudah dilaporkan atau belum. Yang harus kami lakukan apa? Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya kita mau ikutkan TA, kita nggak mau mengutak-atik NPWP ayah, kita mau memasukkan ke salah satu anak, misalnya di SPT tahunan anak, itu bagaimana dasarnya untuk perhitungannya? Apakah menggunakan dasar dulu saat ayah meninggal, dikurangi hutang-hutangnya, masuk ke rumahnya itu masuk di SPT tahunan salah satu anak atau bagaimana? Dan kakak saya itu pengusaha kecil itu. Terima kasih. Oke, kalau SPT-nya hilang atau tidak ditahu, bisa mendatangi ke KPP setempat dan ke AR-nya, bisa minta di print ulang. Ya, ini kejadian kemarin pada saat istri saya ngurus, dia pakai e-filing. E-filing itu kelemahannya tidak bisa di print. Saya udah cari menunya tidak bisa. Akhirnya saya screenshot, saya masuk ke Word, saya print satu-satu itu. Sama dia diketawain, oh bisa kok, sebentar saya printin ke atas. Di print muncul SPT-nya. Jadi kamu nanti bisa ke NPWP setempat dari orang tua kamu, almarhum, tanya ke bagian pelayanan, AR-nya siapa, atau minta di print SPT-nya. Dari situ baru ketahuan rumah itu sudah pernah dimasukkan SPT atau belum termasuk hutangnya. Begitu. Kemudian kalau mau, karena sudah meninggal, kalau sudah masuk di SPT itu selesai. Begitu diwaris, tinggal bikin akte waris di notaris, itu langsung kebagi ke anak-anaknya. Masalahnya kalau tidak masuk dalam SPT, ya kan, sudah almarhum tadi, dibuatkan NPWP warisan belum terbagi. Nanti minta itu, langsung ikut tax amnesty, bayar 2%. Nanti begitu turun ke anak-anaknya itu free, tidak bisa ke salah satu anak. Kenapa? Nanti kalian rugi. Jadi kalau mempunyai 2 anak, ke sulung saja, masuk ke sini. Begitu sulung masuk, dia jual, dia tidak bisa bagi ke yang B, C, D, dan E. Karena hibah atau waris itu cuma turun atau naik, satu vertikal. Tidak bisa ke samping. Kalau ke samping dianggap jual beli biasa. Kalau jadi uang, nanti si B, si C, si D akan ditanyain, you dapat uang dari mana? Lebih beresiko. Jadi lebih baik warisan belum terbagi, TA 2%, bagi kelimanya itu beres, clean. Begitu ya. Walaupun ayah dulu pengusaha kenanya 2% juga ya? Asal bisa dibuktikan UMKM, coba diajukan 0,5%. Itu tergantung KPP setempat. Ya, kejadian kayak mama saya tahun lalu baru saya bikinin NPWP karena rumah peninggalan ayah saya belum ada NPWP-nya. Saya bikinin, tapi karena sudah mepet, saya lapor ada penghasilan lain-lain. Saya tanya, Pak, penghasilan lain ini sebenarnya UMKM, tapi nggak bayar 1%, bayar total. Sebenarnya UMKM 2016 juga bayar 1%. Mama saya suruh bayar, ya, walaupun sudah nggak usaha, sudah deh daripada ntar bermasalah saya bayar, ya kan. Akhirnya suruh buat surat peredaran usaha. Tapi masalahnya kan kalau meninggalnya udah lama kan 2015. Kalau meninggalnya baru 2015 masih bisa dibikin peredaran usaha sebelum meninggal. UMKM bisa diakuin TA pakai yang tarif itu. Tapi kalau meninggalnya udah lama kan dia besoknya 2015, agak susah. Untuk pengakuan ininya asetnya tahun kapan Pak? Soalnya pembelian rumahnya kan 1995. Ya, nilai wajar tahun 2015, NJOP plus tahun 2015. Ya, jadi NJOP terserah mau plus 5%, mau plus 10%, plus 3%, 30%, NJOP 2015. Itu safety. Kalau di bawah NJOP ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi akan dipertanyakan. Mungkin satu lagi ya, untuk syarat ikut TA itu kan ada pelaporan SPT tahunan 2015. Berarti nanti kalau saya minta NPWP waris, saya bikin SPT tahunan 2015 ayah saya? Atau gimana? Padahal ayah saya kan sudah meninggal. Ya, ya. Isinya apa? Enggak, NPWP, jadi
SPT-nya itu kan hartanya belum dilapor, ya kan? Jadi ini barang ini kan harus lapor. Tapi kan yang melapor kan harus si yang mempunyai. Tapi kan karena ayah kamu sudah almarhum kan dia tidak bisa mengabsorb masuk ke SPT dan ikut TA. Nah ini bagaimana ini bisa dijembatani menjadi NPWP warisan belum terbagi atas nama ayah kamu almarhum. Sehingga on masuk ke SPT dia seolah-olah begitu loh. Jadi nanti hartanya tanah itu plus aset-aset yang sudah dilaporin di SPT itu semua bisa waris ke anak-anaknya. Karena sudah on di pajak. Kalau rumah itu belum di on itu akan dipersulit. Jadi dianggap rumah itu jual beli. Nanti anak-anaknya akan bayar pajak 5% PPATB. Lebih rugi, lebih baik kotak amnesti 2%. Walaupun istri sudah masih hidup nggak Nah, kalau istri masih hidup pakai nama istri boleh. Semua harta di SPT suami masuk ke istri. Jadi mamahnya yang punya NPWP. Bisa. Walaupun ibu rumah tangga ya itu. Iya, mama saya juga sama seperti itu. Jadi semua harta masuk ke istri. Berarti langkah saya nanyain ke kantor pajak, NPWP ayah saya itu masih enggak gitu ya? Betul, minta SPT terakhir, kemudian kamu cabut NPWP-nya ayah kamu, buatin NPWP atas nama mama kamu. Buat Jadi, baru? iya buat baru. Enggak nyambung dari ayah ya berarti ya? Enggak, NPWP-nya baru atas nama mama kamu. Nanti kalau harta itu sudah lapor, semua harta akan berpindah ke mama kamu. Begitu. Kalau belum lapor, harta yang sudah lapor pindah, yang belum lapor mama kamu ikut teks amnesti. Gitu. Atas harta yang belum dilapor. Berarti Ya. kalau sudah lapor tinggal ibu saya ngelanjutin ya? Iya. Ke SPT tahunan Iya, ayah ya? nggak apa-apa. Oke. Jadi ibu kamu nggak akan ditanya ini dapat dari mana nih harta-hartanya, dari suami. Suaminya sudah pernah lapor SPT, bersih. Ya, Terima kasih. iya. Selanjutnya, langsung saja. Nama saya Ika, saya kan distributor. Saya punya usaha retail, punya usaha grosir. Untuk SPT tahunan semua aset saya udah laporin. Cuman untuk grosir saya nggak pernah laporin, jadi saya cuman laporin retailnya aja. Nah saya mau ikut tax amnesty untuk usaha grosirnya itu hitungannya gimana ya? Karena kan saya dari pabrik kan saya nggak terima faktur juga. Jadi cuman surat jalan aja, terus saya mau mulainya tuh ngitung mundurnya gimana gitu. Terima kasih. Teks amnesti itu atas harta yang belum dilapor, bukan atas omset-omset yang dulu. Jadi kalau usaha kamu omset grosir itu kan sudah jadi uang. Uang kemudian jadi stok atau jadi apa, jadi rumah atau jadi mobil. Selama harta-harta itu belum dilapor, itu yang dilapor. Jadi hartanya, bukan omset yang lama-lama itu tidak. Jadi omset yang lama-lama itu, kita kan usaha, itu kan jadi cash. Cash kemudian putar lagi, ada yang jadi stok, kemudian jadi piutang, ada yang jadi fake asset, ada yang jadi mobil. Kalau selama sudah declare semua di SPT, nggak apa-apa. Tapi kalau belum declare, asetnya itulah yang perlu dideclare di TA. Ya kan? Ada orang bilang, saya sudah bayar pajak, saya semua pokoknya sudah open. Ingat, pajak di Indonesia adalah self-assessment. Kita yang menghitung, kita yang menyetor, kita yang melapor. Menurut kita benar, tapi menurut orang pajak belum tentu benar. Itu yang harus hati-hati. Oke, jelas ya? Atas harta, bukan atas income. Ya. Pak, saya punya 2 atau 3 pertanyaan. Yang pertama itu masalah tadi harta, mami saya masih hidup. Pada tahun 2000, kalau tidak salah dia membeli rumah, harusnya untuk adik saya, tapi waktu itu adik saya masih di bawah umur, sehingga masih diampu oleh kakaknya, gitu. Karena waktu itu belum 21 tahun. Nah, kondisinya sekarang mami saya stroke dan dia tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan terhadap rumah yang harusnya diberikan ibu saya untuk adik saya yang paling kecil? Itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan perusahaan. Saya punya perusahaan CV di mana di dalamnya ada 3 pemilik gitu ya. CV. Sorry Bu, Iya. satu-satu, takut Iya. lupa Bu ya, satu-satu dulu.
Jadi rumah tersebut belum pernah dilapor di SPT Ibu? Belum, karena ibu saya tidak punya NPWP. Ya, ibu saudaraku harus punya NPWP. Masalahnya kan dia sakit. Iya, dia stroke. Ya, ibu bisa bikin surat kuasa untuk ahli warisnya untuk buat NPWP. Ya, kemudian Jadi adik saya bikin NPWP atas nama ibu dulu. atas nama ibu. Ya, Ibu saya sudah tidak bisa apa-apa, ngomong pun tidak bisa, Pak. Tanda tangan tidak bisa. surat kuasa bisa cap jempol seharusnya. Cuman gini, coba nanti tanya ke AR-nya. Kalau menurut saya, ya kan, itu ibunya bikin NPWP, ibunya ikut teks amnesti. Kan bisa diwakilkan anaknya. Dari harta itu nanti bisa diwaris pakai akta waris notaris ke adik ibu. Itu 2%. Ya kan? Atau hibah, tapi hibah pun juga harus on di SPT-nya pemberi. Masalahnya ini kan ibunya, mamanya ibu ini kan belum punya NPWP. Iya. Takut kan nanti dikejar dianggap kayak jual beli. Nah, itu kan cuma secara teknis buat NPWP dan ini. Coba tanya aja bisa nggak diwakilkan untuk bikin NPWP-nya itu. Kemudian, itu tetap 2% atau enggak bisa UMKM enggak bisa ya? Enggak bisa, kan enggak Itu tetap usaha. 2%. Oh. Ya. Jadi jangan saudaraku mengakali ya ini ya. Jangan Enggak, semua makanya ini takutnya ini enggak. Tetap 2% saja lah ya. Itu tarif yang sudah murah. Berarti daripada tetap kena harus ibu 30%. saya bikin NPWP dulu, Pak ya? Menurut saya iya, karena sertifikat atas nama ibu saudara ibu kan. Ada, jadi kalau saya lihat sepintas itu ada nama ibu saya sama ada nama adik saya itu, Pak. Cuman kan waktu itu masih di bawah umur, jadi tetap hanya dicantumkan aja namanya di sertifikat. Nah, lebih baik begini, ibu tanya ke PPAT yang untuk balik nama, kalau nama QQ2 begitu, bisa enggak itu diakui oleh yang adiknya ibu? Kalau bisa diakui adiknya ibu, yang teks amnesti adiknya ibu saja. Bisa. Karena apa? Karena teks amnesti ini, kalau masih harta atas pakai nama orang lain, dikasih kesempatan. Ya, boleh ngaku, jadi saya punya rumah pakai nama si A, padahal sebenarnya punya saya. Ya kan? Itu boleh bikin surat pernyataan kepemilikan harta bahwa harta itu adalah milik saya dan surat nominal dari si A yang menyatakan bahwa rumah itu sebenarnya bukan milik dia, milik saya. Semua harus legalisasi notaris. Itu bisa ikut teks amnesti saya. Tapi dikasih kesempatan sampai 31 Desember 2017 balik nama ke nama saya. Kalau tidak sampai 31 Desember tidak balik nama, itu dianggap sebagai penghasilan saya. Harus hati-hati. Nah, saya takut kalau yang teks amnesti adiknya ibu, nanti diproses balik namanya itu bermasalah. Jadi lebih baik ibu tanya ke PPAT yang petugas untuk ngurus balik nama itu, kalau dua begitu, itu bisa nggak langsung diakui balik nama atas nama adik ibu. Kalau bisa nama adik ibu yang ikut TA, beres langsung. Gitu ya. Oke, pertanyaan Yang kedua. berikutnya adalah yang kaitan dengan perusahaan. Tadi saya sampaikan saya punya perusahaan yang dimiliki oleh 3 orang. Nah, dalam berjalannya perusahaan ini ada beberapa aset yang dibeli atas nama, contoh misalnya saya punya rumah, tapi sampai hari ini masih pakai nama mitra saya di perusahaan saya. Dan sertifikat itu sekarang juga kami jaminkan di bank gitu. Lalu bagaimana cara pengakuan untuk teks amnestinya ini, Pak? Kalau ibu mau balik nama ke ibu, itu kan dikasih kesempatan sampai 31 Desember 2017. Berarti saya harus ambil dari bank, padahal saya masih punya hutang di bank. Ya, nanti coba ngomong sama dengan bank, minta prosedurnya bagaimana untuk pengampunan pajak. Karena ini juga BI juga akan merevisi untuk harta jaminan harta yang dijaminkan di bank. Makanya dikasih agak lama, sampai Desember 2017. Jadi ibu ngomong sama banknya dulu, saya mau tarik balik nama. Biasanya itu pakai notaris rekanan dari bank. Jadi sertifikat ibu tidak boleh ambil, bank yang akan urus. Jadi ibu kasih kuasa ke notaris rekanannya bank untuk balik nama ke PPAT-nya itu. Begitu Tapi balik kan- nama masuk lagi ke banknya lagi. Tapi kan yang pinjam selama ini pakai nama dari yang, jadi misalnya nama rumah saya pakai nama si A, yang pinjam di bank kan si A, Pak. Kalau dibalik nama saya, bank kan pasti tidak boleh, wong yang punya utang sama bank si A kan. Ya, tapi kan ibu nanti rugi, itu kan sebenarnya Berarti itu pakainya gimana, nomine tadi atau gimana, Pak? ya ibu pakai nomine tapi memang harus balik nama. Paling ngomong sama ke banknya bahwa si CV ibu itu jaminannya berubah nama dari A menjadi B.
tapi tetap itu merupakan jaminan atas CV-nya Ibu. Terus Kan bisa juga. hutang itu tidak bisa mengurangi ini Pak ya, karena kan sebenarnya kami walaupun punya aset kami juga punya hutang gitu. Nah, hutangnya itu sudah dicatat di SPT CV belum? Kalau sudah dicatat tidak bisa. Berarti kan yang ikut teks amnesti harus CV-nya Bu, Iya. karena hutang atas nama CV. Iya. Ya. Atas nama perorangan, mitra saya itu hutangnya kan. Oh bukan, ini CV atau mitra? Kami punya CV, tapi kita tidak pernah hutang pakai nama CV. Tadi kan saya sampaikan, Oh. kita hutang pakai nama mitra saya itu kan. Berarti hutangnya atas si A. Iya, bukan atas nama PT, tapi atas nama si A. Sementara aset ini juga nama si A gitu. Ya. Ibu harus ngomong sama pihak banknya untuk prosedur balik namanya itu sama prosedur kreditnya boleh enggak silang, seharusnya sih boleh. Kalau pinjam menggarantor itu boleh. Jadi jadi seolah-olah ibu memberikan jaminan kepada harta ibu kepada si A, itu boleh dari pihak bank. Ibu harus tekan suatu surat. Karena saya pernah ada klien saya juga begitu. Jadi aset yang dijamin itu atas nama orang lain. Orang lain itu harus hadir, harus menggarantor, memberi kuasa ke pihak bank. Kalau sampai si A ini sampai nggak bisa bayar, berarti si bank itu berhak menjual atas aset yang bukan nama si A itu, atas nama si B. Itu ada prosedurnya. Banknya bisa prosedur seperti itu. Balik ke arah ke teks amnesti berarti kita harus yang melaporkan teks amnesti saya Pak Iya. ya? Karena itu harta saya Iya. gitu. Tapi Hanya nanti utangnya harus- tidak boleh. Tapi harus nanti pakai nomine tadi Pak ya? Karena Iya. dalam bentuk sertifikat belum nama saya gitu. Iya. Harus nomine. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Yang mau bertanya selanjutnya, langsung saya ada mic di sebelah kiri saya dan juga ada di belakang kameramen tengah. Nama saya Felix, Pak. Mau tanya, mama saya punya aset warisan dari orang tuanya. Sekarang mama saya sudah nggak ada, meninggal. Tapi sertifikat itu masih atas nama mama saya. Jadi kan itu kan harta bawaan, bukan harta gonok ini. Yang nantinya akan diwariskan saya dan adik saya, seperti itu. Nah, untuk pelaporan teks amnesti nantinya, itu yang melaporkan siapa Pak? Ayah saya masih ada. Jadi yang melaporkan ayah saya atau saya. Kemudian apakah memang perlu dibalik nama gitu? Langsung waris saya sama adik gitu. Terima kasih Pak. Ya, kalau pasangannya masih ada lebih baik ke NPWP pasangan. Ya. Kalau mau balik nama tergantung dari papa kamu. Papa kamu masih hidup, ikhlas enggak dia membalik nama ke anak-anaknya? Karena kan ada kasus tuh di Singapura, ya kan? Rumahnya diwariskan semua ke anaknya, orang tuanya didepak. Sampai di Orchard itu kan ada kan, sampai Perdana Menterinya yang turun tangan sendiri. Membatalkan hartanya dikembalikan ke ayahnya kembali. Atas kasus itulah orang-orang di Jakarta pada takut. Pokoknya sebelum saya mati tidak boleh balik nama. Kita harus menghormati orang tua kita, ya. Seperti itu. Tergantung dari ayahnya mau dibalik nama atau tidak. Kalau mau dibalik nama, tapi memang itu harta harus on dulu. Kalau sudah lapor pajak, berarti nggak apa-apa, aman. Bikin akte waris. Atau kalau enggak, ikut tes amnesti supaya harta itu on. Pada saat diwaris nggak apa-apa. Tapi ada juga yang kasus seperti itu, nanti sertifikatnya balik nama tidak ke ayahnya, tapi langsung ke 3 orang. Ayah, 2 anak. Tapi ayah kamu porsinya 50%. 50% baru bagi ke anak. Itu secara hukum. Mama saya juga begitu. Begitu meninggal dikasih tahu ke notaris. Ini mau balik nama ke anak-anak atau ke pasangannya. Mama saya bilang ke saya, tapi mama saya hanya berhak 50%. 50%-nya ke anak dibagi rata. Jadi begitu mama saya nanti meninggal, baru anak terima 100%. Secara hukum seperti itu. Oke? Ya. Saya kan punya NPWP Pak, tapi nggak pernah lapor SPT.
Terus rencana itu sekarang saya mau gabung suami. Alamat NPWP saya dan KTP saya udah berbeda, itu gimana Pak? Sudah punya NPWP, suami kerja nggak? Suami punya NPWP. Heeh. Iya. Suami sudah punya NPWP dan dia bekerja kan? Iya, dia sudah. Dia kalau dia laporan SPT-nya rutin. Kamu ada pisah harta nggak? Enggak ada. Tidak ada, NPWP boleh menjadi satu. Itu saya perlu tutup NPWP saya. Kamu tanya ke kantor pajaknya, Ya. NPWP kamu, jadi NPWP-nya kamu sudah terhapus atau tidak aktif. Kalau sudah terhapus, berarti sudah tidak perlu dicabut. Kalau tidak aktif, perlu dicabut. Jadi yang ikut TA, kalau NPWP-nya sudah ada dan lama-lama, itu harus ngecek ke orang pajaknya. Ya, jadi NPWP saya ini sudah dihapus atau tidak aktif. Kalau sudah dihapus harus bikin NPWP baru. Kalau tidak aktif harus diaktifkan dulu baru boleh ikut TA. Walaupun sebenarnya alamatnya itu sudah beda dengan KTP. Iya, enggak apa-apa. Tetap saya harus ngecek untuk lebih aman. Iya, Oke. Makasih Pak. iya. Oke. Selamat malam, nama saya Indah. Jadi saya ingin menanyakan, keluarga saya memiliki usaha UMKM, ya kecil-kecilan, tapi usaha itu atas nama saya. Sedangkan ayah saya masih hidup, ibu saya sakit, tapi ayah saya memiliki rumah dan juga sertifikat. Sedangkan ibu saya yang sakit juga memiliki sertifikat UMKM saya, tapi sertifikat tanah. Yang mau saya tanyakan, kan kemarin saya belum sempat mengisi SPT, terus kan ditanyain Dirjen Pajaknya, kan karena papa saya tuh belum pernah berurusan dengan pajak, jadi dia bilang udah entar dulu. Tapi kalau sekarang dipikir lagi, saya ingin ikut SPT-nya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah papa saya atau mama saya yang sedang sakit itu harus ikut teks amnesti? Dan kebetulan saya kan yang bekerja sendiri di keluarga, dan ayah saya, ibu saya, adik saya, sama kakak saya tidak bekerja. Dan kira-kira harus digabung jadi satu sama papa NPWP-nya atau sendiri-sendiri? Terima kasih. Kalau ayah kamu sudah punya SPT? Oh, NPWP belum punya. Tapi punya harta. Mama kamu belum tidak punya NPWP tapi punya harta. Kemudian kamu yang usaha, ya kan? Untuk usaha itu harus pakai NPWP kamu. Ya. Karena orang tua kamu tidak usaha, itu jangan repotin. Sekarang pertanyaannya, atas harta dari orang tua kamu itu yang tidak punya NPWP bagaimana? Ya kan? Menurut orang tua kamu kan pasti tidak mempunyai pisah harta kan, karena zaman dulu kan itu sangat jarang. Ya, lebih baik salah satu dibuatkan NPWP, ya kan, terus kemudian itu ikut teks amnesti. Masalah teknisnya seperti tadi ibu tadi ya, kalau ayah yang sakit atau gimana, tanya ke AR-nya bisa nggak diwakilkan untuk bikin NPWP. Nanti kamu yang ngurus bisa, surat kuasa. Yang teks amnesti berarti papa saya, tapi adik saya sama kakak saya enggak kan, sama ibu saya atau semuanya? Adik-adik kamu selama tidak punya usaha, tidak punya income dan tidak punya harta, ya tidak perlu. Ya, jadi NPWP itu untuk yang punya income dan punya harta, begitu. Ya. Nama saya Ibu Susi. Saya mau tanya Pak. Saya sudah punya NPWP, tapi saya tuh ada rumah yang itu tidak saya laporkan karena itu adalah milik adik saya yang pakai nama saya Pak. Jadi untuk itu bagaimana Pak? Adik saya belum punya NPWP, tapi dia punya usaha. Jadi memang itu tidak saya akui karena itu bukan harta saya. Adik ibu sudah punya usaha harus punya NPWP, itu pasti. Iya. Ya. Kemudian adik ibu bikin NPWP, kemudian ikut teks amnesti untuk mengasop harta atas nama ibu tadi. Ya. Seperti tadi bilang, bikin surat pernyataan kepemilikan harta dan ibu harus bikin surat nomine
bahwa Roma itu bukan nama ibu tapi nama adik ibu. Adik ibu dia ikut TA, dikasih kesempatan sampai 31 Desember 2017 balik nama. Jadi itu yang ikut TA adik saya, bukan saya ya Pak? Tidak, TA itu atas harta yang belum dilapor. Nah kalau ibu ada harta selain yang punya adik mau dilapor, ibu ikut TA juga nggak apa-apa. Terus yang kedua Pak, kalau adik saya buat NPWP untuk tahun ini, apakah untuk teks amnestinya, karena dia UMKM, bisa ikut yang UMKM atau yang 2%? Bisa ikut UMKM, tinggal isi surat pernyataan peredaran usaha. Tahun 2015, Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, ini berapa. Selama di bawah 4,8 dia bisa UMKM. Jadi Tapi harus yang- hati-hati. Pada saat ibu declare, adik ibu declare UMKM 2015, 2016-nya harus bayar pajak. Jadi Ya. bayar pajaknya mulai tahun 2015 Pak? 16. 16. Iya. Eh, Karena tapi, dia baru punya NPWP. Tapi tadi waktu tanya ke kantor pajak, itu disebutkan bahwa ikut yang 2%. Itu bagaimana Pak? Tidak. Undang-undangnya mengatur, PMK-nya mengatur. Kalau yang baru punya NPWP sekarang, tapi dia memang UMKM, boleh mengisi surat peredaran usaha. Itu bisa, ada. Boleh menikmati 0,5%. Selama asetnya di bawah 10M ya. Iya. Ya. Terus yang ketiga Pak, untuk ini pembayaran kalau balik nama, itu nanti kan balik nama. Itu yang PPh final itu tidak bayar ya Pak, yang 5%. Iya. Teks amnesti itu hanya membebaskan 3, PPh, PPN, dan PPNDN. Pada saat jual beli, ya penjual akan dikenakan PPh final 5%. Itu yang dihapuskan, karena itu pajak pusat. Tapi dari segi pembeli harus bayar BPHTB 5%. BPHTB adalah pajak daerah. Dia tidak ikut undang-undang pengampunan pajak. Jadi tetap bayar 5%. Yang bayar free hanya 5% PPh penjualnya. Terus untuk ini Pak, yang perlu saya tanyakan, untuk buat NPWP itu apakah adik saya atau ke anaknya langsung? Karena anaknya cuma 1. Yang Jadi usaha adik ibu yang harus bikin NPWP. Kalau anaknya usaha juga dan dia mempunyai aset juga, dan dia memang kalau sudah usaha berarti kan sudah besar, Ya. dia juga harus punya NPWP. Jadi kalau misalnya ini yang buat NPWP anaknya, terus nanti untuk balik namanya itu apakah bisa langsung ke anaknya Pak? Untuk atas nama tanahnya itu? Bisa, rumahnya. yang ikut TA anaknya, Iya, bisa. oh gitu ya. Selama yang ikut TA anaknya nggak apa-apa. Jadi untuk yang 0,5% sama 2% itu harus bagaimana Pak? Ibu ini di PMK-nya ada Bu, sebentar ya. Nanti Ibu kasih tahu ke di PMK-nya pasal 11 ya, itu dikatakan bahwa pasal 12 itu apabila disampaikan SPT tahun 2000 terakhir, ya kan. Kalau tidak ada SPT itu boleh mengisi surat peredaran usaha yang menyatakan bahwa dia UMKM, itu boleh. Dia boleh menikmati. Ya. Terima Gitu. kasih Pak. Ya. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan nanti saya akan informasikan. Nanti bagi Bapak Ibu yang ini kan banyak sekali yang akan bertanya, nanti Bapak Ibu juga bisa sertakan email Anda karena pertanyaan Anda akan dijawab lewat email. Terima kasih. Selamat malam Pak, nama saya Albert. Jadi saya ingin bertanya singkat saja.
Jadi saya agak bingung Pak, semisalkan kita sudah mengikuti tax amnesty, itu berarti kan yang tahun 2015 ke belakang itu kan istilahnya diampuni semuanya. Nah terus yang saya agak bingungkan itu nanti ketika di tahun 2016 itu untuk nanti pelaporan SPT-nya itu perhitungannya gimana ya Pak? Soalnya kan nanti yang sama yang sudah di TA kan 2015 itu nanti perhitungannya maksudnya diikutkan juga di SPT 2016 atau bagaimana? Hartanya terakumulasi. Harta yang dilaporkan 2016 itu termasuk harta yang di TA. Sekarang pertanyaan saya buat kamu, bingung untuk mendeklar hartanya atau bingung untuk menghitung PPh-nya? Kalau hartanya itu harta yang TA langsung masuk. Oh langsung masuk? Langsung masuk, ditambah. Langsung otomatis Ya, terakumulasi? misalnya 2015 sebelum TA asetnya 2M, kemudian TA tambah 3M, 5M, ya kan? Jadi 2015 menjadi 5M. Kemudian tahun 2016 ada penambahan sebesar 3M. Berarti ending 2016 adalah 8M. 3 plus 5, 2 plus 3 plus 3 lagi jadi 8. Dari 2016 langsung jadi 8. Oh iya, baiklah. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Ada selanjutnya? Sebentar, sorry Bu ya, tadi yang UMKM di pasal 12 ya, dikatakan peredaran usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ya, berdasarkan yang pertama, itu adalah SPT terakhir wajib pajak, yang sudah lapor, kalau SPT 2015-nya 1% itu berhak menikmati UMKM. Bagaimana kalau yang tidak punya SPT dikatakan surat pernyataan mengenai besarnya peredaran usaha yang berisi pencatatan peredaran usaha wajib pajak mulai Januari sampai Desember 2015 bagi wajib pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan. Jadi belum ada kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu apa? Bagi yang baru punya NPWP 2016. Di PMK-nya mengatur. Jadi bikin surat peredaran usaha Januari berapa, Februari berapa sampai Desember, selama itu di bawah 4,8 M 1 tahun berhak menikmati fasilitas UMKM. Ya. PMK-nya pasal 12. PMK 118 ya. Nanti Ibu catat, Ibu kasih tahu orang pajaknya suruh baca. Berdasarkan seperti ini loh Pak, gitu loh ya. Oke. 118 pasal 12. PMK 118 tahun 2016 pasal 12 itu diatur untuk UMKM. Oke? Ya. Selamat malam, nama saya Arif. Saya agak kurang jelas tadi Pak tentang yang NPWP warisan belum terbagi ya. Jadi situasinya gini Pak, ayah mertua saya sudah meninggal dan dia tidak punya NPWP, ibu mertua masih ada, terus kemudian punya 5 orang anak. Jadi nanti untuk mengakui harta dari ayah mertua ini ya, apakah itu yang pakai NPWP warisan belum terbagi itu, terus ini ibu mertua sama saudara saya 5 orang ini semuanya juga belum punya NPWP itu yang perlu dilakukan gimana Pak? Terus juga yang kedua tentang tarifnya itu nanti bisa ikut yang 0,5% atau yang 2%, karena ayah mertua sebenarnya UMKM cuman ya sebenarnya sudah lama Pak, jadi sudah puluhan tahun yang lalu kerjanya karena sudah tua. Terakhir-terakhir sudah nggak kerja gitu Pak. Terima kasih. Ya. UMKM ini kalau tidak ada SPT tadi dikatakan bahwa peredaran usaha Januari sampai Desember 2015. Jadi kalau 2015 tidak ada usaha tidak bisa masuk UMKM. Itu pertama ya. Terus kemudian kalau ibu mertua kamu masih hidup, lebih baik ibu mertua kamu yang ikut TA masukin itu aset. Ibu mertua kamu yang ikut TA, kena tarifnya 2% kalau dia tidak masuk UMKM, kalau dia tidak usaha, seperti itu. Jadi nggak perlu yang NPWP belum terbagi itu, warisan belum terbagi itu nggak perlu ya? Karena secara hukum ya,
pasangan itu kalau salah satu meninggal, itu asetnya langsung berpindah ke pasangannya. Oh. Hukum mengakui seperti itu, pajak pun juga. Begitu. Jadi ibu mertua sementara kamu yang bikin NPWP. cukup ibu mertua bikin NPWP, Ikut TA. ikut TA, Ya. walaupun belum dibalik nama nggak apa-apa, Pak ya. Jadi masih atas nama almarhum ayah mertua nggak apa-apa. Tidak Rumahnya. apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena NPWP itu kalau satu suami istri jadi satu. Jadi harta istri, harta suami boleh pakai NPWP suami, nggak apa-apa, nggak perlu balik nama. Ya, makasih. Kecuali pakai pisah harta ya. Kalau untuk mama kamu, ibu mertua kayak nggak pakai ya, zaman dulu nggak ini. Ya, makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung saja. Selamat malam Pak, nama saya Ferry, saya mau bertanya. Jadi saya dan istri NPWP sendiri-sendiri. Dulu beberapa tahun yang lalu kan NPWP laporannya ada konsultannya. Tapi terakhir-terakhir ini saya kerjakan sendiri. Nah, di NPWP istri itu ada harta hibah. Jadi mertua saya hibahkan rumah untuk istri saya, tapi di laporannya itu tidak ada nilainya. Nah itu perlu diikutkan TA atau gimana? Setahu saya SPT itu harta yang ada nilainya Pak. Kalau tidak ada nilainya, jadi SPT-nya nilainya isinya gimana? Harus ada nilainya. Nilai apa? Rupiahnya? Ya. Harusnya ada. Harusnya ada. Kalau tidak ada berarti itu dianggap belum dilaporkan. Berarti Ikut TA. ikut TA ya? Iya. Ya. Lalu ada rencana NPWP istri mau dicabut digabungkan dengan NPWP saya. Iya. Nanti hartanya berarti untuk laporan tahun berikutnya digabungkan. Iya, betul. Betul. Berarti yang tadi ikut TA ya? Iya. Ada dua option. Istri cabut dulu baru pindah ke bapak ikut TA, atau istri ikut TA dulu baru tahun depan digabung. Cuman proses pencabutan itu lama enggak? Karena kan ini waktunya tinggal September, tarif yang murah. Tapi selama bapak masih UMKM, tarifnya kan flat sampai Maret. Jadi istri cabut dulu, baru semua harta pindah ke suami, suami ikut TA itu bisa. Atau istri ikut TA dulu, baru nanti digabung, dicabut, semua harta pindah ke suami, bisa. Oke, terima kasih Pak. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir, karena kita hanya sampai jam 8 saja. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Pak kesempatan. Saya mau tanya, itu misalkan kita punya aset yang didapat sebelum 1985 itu bagaimana? Apakah itu perlu dilaporkan juga atau belum? Karena selama ini juga saya punya bidang tanah workshop itu satu, dari waktu itu saya sewa sebelah itu, kemudian kita beli gitu loh Pak. Jadi yang dilaporkan di pajak itu hanya sebidang saja, yang lain-lain anggarannya belum kita ikutkan gitu. Terima kasih. Bapak sewa atau punya sendiri itu? Sekarang sudah punya. Sendiri, ya. Sudah ada sertifikat atas nama Bapak? Sudah. Ya, lebih baik ikut TA Pak, walaupun itu tahun 84, sebelum 85. Ya. Karena ke depan itu kan pajak akan ngelink dengan BPN. Dia akan cek BPN atas nama Bapak semua, begitu cek di SPT, begitu beda, Bapak akan disuratin. Walaupun itu pembeliannya sebelum tahun 85. Kemarin juga sempat ada isu, bagaimana kalau pembelian tahun 84, selama tahun 2015 masih menjadi harta kita dan belum pernah dilapor, lebih baik dilapor. Untuk menjaga ke depan, Dirjen Pajak kalau ngelink ke BPN, sekarang sudah ngelink, cuman ini kan pajak belum gencar mencari. Pada saat dicari, harta itu sekarang masih atas nama Bapak, akan dicocokkan dengan SPT. Kalau berbeda nanti Bapak akan disuratin. Begitu. Ya. Yang kedua Pak, saya punya
aset juga saya atasnamakan ke staf gitu. Dulu pertimbangannya karena kita tidak akan menempati di situ ya sebagai barang dagangan. Itu sudah kita declare pada waktu sunset polisi ya yang lalu sudah kita declare. Lalu statusnya bagaimana nanti kalau di TA ini? Kalau sudah pernah dilapor tidak bisa ikut TA, hanya Bapak perlu balik nama. Supaya ke depan staf Bapak tidak akan dikejar. Itu sudah ada surat pengakuan itu kalau Bapak itu Betul. hanya pinjam nama ya. Pengakuan itu biasanya di bawah tangan Pak. Notarial gitu Pak. Iya, tapi tidak kuat. Jadi suatu waktu staf Bapak, kalau misalnya amit-amit meninggal, itu harta bisa diwariskan ke anaknya. Itu yang ditakutkan secara hukum. Bapak saya punya sertifikat loh atas nama ini, walaupun sertifikat di atas Bapak. Begitu loh. Karena kalau misalnya staf Bapak sudah meninggal, itu Bapak mau balik nama, itu perlu tanda tangan ahli warisnya. Kalau sampai ahli warisnya nakal tidak mau teken, Bapak tidak bisa memiliki harta itu. Mumpung masih hidup staf Bapak, cepat-cepat balik nama. Itu terjadi seperti papa saya. Zaman dulu karena papa saya punya WNI, saudara-saudaranya pada nggak punya. Jadi semua tanah atas nama papa saya. Begitu papa saya meninggal, saudara baru ngaku, oh ini tanah ini. Karena kita saudara, semua anak harus ikut teken. Ditakutkan nanti ahli warisnya dari staf Bapak, kalau sampai tanda kutip nakal enggak mau teken, Bapak enggak bisa ambil itu barang. Ya. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir dan menutup seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Bapak Budi Darmawan dan juga Ibu Yuni. Luar biasa sekali dan juga berikan tepuk tangan buat kita semua. Rakyat yang bijak, sadar pajak ya Pak ya Bu ya. Dan benar-benar biarlah malam hari ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar taat pajak. Dan negara kita juga negara maju. Kalau negara kita maju, kita juga ikut maju ya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.